Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Muhammad Bintang Atoilah dengan NPM 2030404128. Saya dari kelas D, saya dari Universitas Pasundan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis fitur GoFood pada aplikasi Gojek. Untuk slide pertama, kita bisa urutkan 5 langkah pemesanan GoFood. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar. Yang pertama, langkah pertama itu tentunya kita harus menginstal dan buka aplikasi Gojek yang ada di handphone melalui Google Play Store. Setelah kita menginstal, lalu kita buka. Langkah kedua, buka layanan yang diberikan Gojek berupa GoFood. Karena kita mau memesan makanan atau menggunakan layanan GoFood, tentunya kita harus membuka layanan GoFood yang ada di aplikasi Gojek yang sudah kita buka. Yang ketiga, pilih toko atau outlet atau restoran ataupun apapun dan pilih menu yang diinginkan. Sesudah memilih menu, yang keempat, check out dan lakukan pembayaran pada menu yang telah dipilih tadi. Yang kelima, yang terakhir, tunggu orderan makanan diantar sampai di rumah. Secara garis besarnya seperti itu. Selanjutnya, setelah Anda membuka aplikasi Gojek, maka akan tampil tampilan seperti berikut yang ada di kiri ini. Ini tuh tampilan beranda. Tampilan pertama, untuk memesan makanan aplikasi Gojek tentunya harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Ketika aplikasi sudah dibuka, maka akan muncul tampilan beranda pada aplikasi Gojek seperti gambar di samping. Untuk fitur-fitur dari beranda Gojek, yang pertama ada ini, menu bar. Menu bar di sini bertuliskan ada icon promo, beranda, dan chat. Ya, untuk menu bar, di mana di bar ini ditampilkan beberapa menu seperti menu promo, menu beranda, menu chat. Jika button trigger ditekan, maka akan melakukan komputasi seleksi, di mana akan menuju menunya masing-masing. Maksudnya, jika tombol promo atau beranda atau chat itu ditekan, maka menu yang akan tampil di layar handphone akan berupa menu yang user tekan. Untuk yang kedua ada search bar, di mana di bar ini ditampilkan form yang bertujuan untuk komputasi input oleh user yang nantinya akan dilakukan oleh icon search yang ada di sebelah sini sebagai button trigger untuk menampilkan hasil seleksi atau output dari input data user. Jadi misalnya user memesan kopi, langsung dipencet button triggernya yang search ini, maka akan muncul output berbagai menu kopi. Untuk selanjutnya ada payment features atau fitur pembayaran. Di sini ditampilkan komputasi seleksi dan komputasi presentation info, di mana untuk menunjukkan saldo pada user dan memilih apakah ingin melakukan pembayaran atau top up dan explore yang lainnya. Untuk button ini atau icon ini sama seperti yang di menu bar ya, button trigger yang dimana komputasinya selection. Dan yang keempat ada content recommendation. Di Gojek sendiri ada yang namanya content recommendation. Di sini ditampilkan komputasi presentation info di mana aplikasi memberikan iklan atau advertising dan button trigger sebagai komputasi seleksi di mana jika diklik akan menuju menunya masing-masing. Misalnya button trigger COVID, maka akan keluar rekomendasi tentang COVID. Donasi akan melakukan komputasi seleksi yang akan tampil donasi seperti itu. Untuk yang terakhir di fitur beranda ada fitur yang tersedia. Di Gojek sendiri terdapat banyak fitur ya selain GoFood. Antara lain ada GoRide, GoCar, GoFood itu sendiri, dan GoTagihan, dan lain-lain. Ditampilkan button trigger kembali yang sekaligus sebagai komputasi seleksi. Dan jika bar yang di atas di slide ke atas, yang bar ini di slide ke atas itu, maka menjadi komputasi presentation info di mana berbagai layanan atau fitur dari aplikasi akan muncul. Slide selanjutnya.
Untuk slide selanjutnya ada, jika tadi di slide ke atas kan bakal ada fitur yang lainnya. Di sini ada layanan Gojek. Seperti yang bisa kita lihat, ada layanan favorit atau layanan yang sering digunakan. Terdapat button trigger sebagai komputasi seleksi, di mana jika ditekan ikon tersebut, maka akan muncul ke menu masing-masing. Jika diklik Go Right, maka akan ke menu Go Right, dan seterusnya. Ada juga menu layanan lainnya. Ditampilkan berbagai layanan yang disediakan oleh aplikasi Gojek seperti GoMart, GoFood, GoShop, GoMart, dan lain-lain. Sama seperti yang lainnya, ikon tersebut sebagai button trigger dan komputasi seleksi. Adapun tombol ubah atau tombol kotak itu sebagai komputasi input dan komputasi seleksi. Jadi untuk tombol ubah ini, jika kita menginput layanan-layanan ke layanan favorit, maka akan tampil atau ada outputnya di menu layanan favorit, menu layanan favorit dari yang user pilih. Di mana jika user memasukkan layanan ke layanan favorit, maka layanan yang disediakan Gojek akan tersedia di menu layanan favorit. Seperti itu. Yang selanjutnya ada, jika tadi misalnya kita kan ini tujuannya untuk memesan di GoFood. Kita pencet layanan GoFood dan akan muncul layanan seperti ini, tampilan seperti ini. Ada format location. Yang pertama, tampilan pertama ini yang sebelah kiri. Pada aplikasi GoFood, aplikasi Gojek, jika menekan GoFood maka akan tampil seperti ini. Yang pertama kali, aktifkan layanan lokasi di HP-mu. Yang pertama, ini tampilan pertama itu maksudnya set GPS location. Pada tampilan user ini, user diminta untuk memasukkan lokasi user dengan komputasi input melalui manual atau set secara otomatis dengan GPS. Maksudnya user diminta untuk memasukkan lokasi yang ada, yang saat ini user diami gitu. Maksudnya kalau di rumah masukkan lokasi alamat rumah, atau juga bisa melakukan secara otomatis melalui GPS. Sehingga aplikasi bisa melakukan komputasi seleksi untuk menghasilkan output restoran atau tempat makan yang ada di dekat user. Jadi bersambung ke tampilan kedua, jika lokasinya misalnya di Jalan Ahmad Yani Timur nomor 487, maka output yang dihasilkan atau restoran-restoran atau tempat makan akan otomatis ada di dekat daerah tersebut atau daerah yang user pilih. Yang kedua, ini tampilan kedua, tampilan di display menu. Terdapat banyak komponen seperti search bar, seperti yang di beranda, ada juga tampilan slider sebagai komputasi presentation info, dan berbagai menu makanan terdekat dengan lokasi yang diinputkan oleh user. Biasanya memiliki urutan sesuai rating dari user lain. Dan ditampilkan paling bawah ada beberapa icon sebagai button trigger untuk ke menu yang ditekan. Seperti yang kita lihat, ada di sini juga presentation info bahwa lokasinya di Jalan Ahmad Yani. Ada icon close untuk menutup lokasinya, dan ada search bar yang ada di beranda sama, dan ada slider sebagai presentation info. Ada juga ini, lihat semua ini sebagai selection untuk menampilkan menu yang ada di kategori tersebut atau semua menu. Ada juga ini nama-nama menu makanannya dan nama-nama restorannya. Ada juga ini button trigger ya, icon-icon ini sebagai button trigger di mana kita bisa ke menu masing-masing ketika menekannya. Ketika udah memilih makanannya, misalnya kita milih mie ayam 39 cempaka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama ada profile menu. Profile menu itu mencakup ini nama restorannya, informasinya, ratingnya, jaraknya, harganya, dan lain-lain. Ditampilkan di sini berbagai info dari restoran yang dipilih oleh user.
Ada seperti rating, jarak, harga, dan rasa. Di tampilan ini juga terdapat komputasi output di mana semua user yang memasukkan atau menginput rating pada restoran tersebut, maka output yang dihasilkan akan berbeda di setiap profil restoran masing-masing. Jadi misalnya kita memberikan rating kepada restoran tersebut, maka rating yang di sini akan berubah seiring banyaknya rating yang dimasukkan oleh user yang lainnya, termasuk kita. Ada juga ini receiving method atau metode penerimaan. Ada yang ini pick up atau ambil sendiri atau diantarkan oleh Gojek. Ada juga promo yang tersedia pada makanan tersebut. Ditampilkan di sini metode pengambilan barang dan promo yang tersedia, di mana berupa komputasi seleksi saat memilih metode dan presentation info saat melihat dan melihat promo. Yang ketiga ada option menu, di mana ditampilkan di sini menu yang tersedia di restoran tersebut, di mana user bisa memilih makanan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan menekan gambar atau nama menu makanan sebagai button trigger, jika diklik maka tampilan akan berpindah ke menu check out. Misalnya kita selanjutnya memilih mie ayam pangsit. Jika diklik makanan tersebut maka akan tampil seperti ini. Yang pertama ada item description, di mana di menu ini tampilan deskripsi dari item yang dipilih dan menggunakan komputasi presentation info, dan akan ada juga button tambah pesan seperti yang di bawah ini sebagai button trigger untuk nantinya dikomputasi seleksi oleh sistem aplikasi. Jadi jika kita menekan tambah pesanan, maka akan langsung ke layar tampilan seperti yang ada di kanan ini. Yang pertama di sini ada delivery method atau metode delivery. Ditampilkan option untuk memilih metode pengiriman dengan komputasi input yang harus diisi oleh user dan tujuan atau lokasi user ya. Bisa dilihat jika kita mengklik pick up maka kita yang harus mengambil ke restoran tersebut dan sebaliknya. Di sini juga ada input untuk tambahan catatan alamat pengiriman sebagai informasi untuk si pedagangnya atau si yang mempunyai restoran. Yang kedua, di tampilan kedua ini ada tampilan checkout. Ditampilkan nama dan jumlah item yang dipilih, di mana di situ juga ada komputasi presentation info dan komputasi kalkulasi, sehingga output yang dihasilkan akan berbeda, yang dari kalkulasi akan selalu berbeda sesuai dengan yang dimasukkan user. Misalnya ayam pangsit 12.500, jika ditambahkan 1 atau menjadi 2 ayam pangsit, maka harganya menjadi 25.000. Nantinya di sini ada ongkir juga kan 9.000, jadi di hasilnya tidak akan 21.500, akan menjadi 25.000 ditambah 9.000 ini yang dilakukan oleh komputasi kalkulasi. Yang selanjutnya ada payment method atau metode pembayaran, di mana user diperintahkan untuk memilih jenis pembayaran dengan memasukkan input atau seleksi pada option yang ada diberikan oleh aplikasi. Misalnya kita mengklik 3 titik ini, maka akan muncul output atau tampilan seperti pemilihan secara tunai atau transfer atau GoPay dan sebagainya. Yang terakhir ada order button, di mana order button ini akan menjadi button trigger untuk semua inputan yang dimasukkan oleh user di atasnya, di tampilan yang atas. Jika sudah dipesan, maka user tinggal menunggu pesanan diterima oleh Gojek dan ke restoran dan disampaikan oleh Gojek juga ke user, tempat user berada. Mungkin terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.